Maka adapun sebagian dari mereka memanjangkan maliki yaumiddin. Wa minhum, dan sebagian pula dari mereka itu man, ada orang atau ulama maksudnya, qoro'a yang membaca maliki yaumiddin dengan maknya pendek. Jadi ada dua pendapat ulama tentang pembacaan lafadz maliki yaumiddin. Sebagian sudah saya sampaikan ya pada pembahasan sebelumnya dari 7 imam qiraah sab'ah yang menggunakan lafadz maliki yaumiddin dengan ma dipanjangkan, diantaranya yaitu Imam Asim yang kita pakai ya, dengan Imam Al-Kisai. Adapun 5 imam lainnya itu menggunakan lafadz maliki dengan memendekkan huruf ma-nya. Maka adanya kiroahnya atau bacaannya lafadz maliki yaumiddin dengan mak dipanjangkan itu aksaro, lebih banyak sawaban pahalanya. Oleh karena lafadz maliki yaumiddin dengan mak dipanjangkan menambahkan huruf atau disebut dengan huruf ziyadah berupa alif, dengan demikian orang yang membaca maliki yaumiddin dengan panjang itu juga pahalanya jadi banyak. Kalau maliki pendek ya, mim lam kaf. Kalau maliki panjang, mim alif lam kaf. Jadi beda satu. Nah nanti kita belajar tuh dalam kaidah fikih, ma aksaro fi'lan aksaro fadlan. Ma adapun suatu perkara aksaro yang lebih banyak fi'lan perbuatannya, aksaro maka banyak pula fadlan fadilah pahalanya. Kalau pakai malik maknya pendek, itu penguasa, yang dikuasakan adalah rakyat. Tapi kalau malik maknya panjang, itu yang dikuasakan adalah hamba, budak. Kalau rakyat punya pilihan, kalau budak agak punya pilihan. Nah sekarang kita nanya diri kita rakyat Allah atau budak Allah? Kan udah dijawab tadi tuh bahwa kita budak Allah, berarti kita kagak punya pilihan. Makanya jangan sok-sok milih. Kadang-kadang kita sok milih, dikasih pisang goreng emang kagak ada tempe apa gitu ya. Kan milih gitu Pak. Siapa sih yang gak pengen punya anak soleh-solehah? Siapa sih yang gak pengen punya tetangga, sahabat, orangnya enak, punya langganan nyenengin? Siapa sih yang gak pengen kayak begitu? Cuman ini bahasa hakikat ya, hidup tuh bukan pilihan. Kalau bahasa syariat ya hidup pilihan. Bapak mau jadi apa? Bebas. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat, hidup itu bukan pilihan. Hidup itu perjalanan. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Darul Muqimin mahaduna, Darul Muqimin malisuna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulubihi fi daraini amin. Al-faidatu saniyatu. Al-faidatu adapun faedah asaniyatu yang kedua terkait dengan lafadz maliki yaumiddin ayat keempat pada surah Al-Fatihah. Ikhtilafu, berbeda pendapat, al-qura'u, para ulama ahli qiraah. Ahli qiraah maksudnya ahli bacaan Quran ya, bukan tukang qiraah maksudnya. Fi hadhil kalimati, pada kalimat ini, maksudnya kalimat maliki yaumiddin. Faminhum, maka adapun sebagian dari mereka itu man, ada orang atau ulama maksudnya,
Qara'a yang membaca, maliki yaumiddin. Perhatikan huruf maknya panjang, lafadznya dengan memanjangkan maliki yaumiddin. Artinya penguasa hari pembalasan atau penguasa hari kiamat. Wa minhum, dan sebagian pula dari mereka, itu man, ada orang atau ulama maksudnya, qara'a yang membaca maliki yaumiddin dengan lafadz maliki yaumiddin. Maknya pendek, perhatikan perbedaannya. Yang satu maliki, yang kedua maliki. Ya, jadi ada dua pendapat ulama tentang pembacaan lafadz maliki yaumiddin. Sebagian sudah saya sampaikan ya pada pembahasan sebelumnya, dari qiraah sab'ah atau 7 imam yang menggunakan lafadz maliki yaumiddin dengan ma dipanjangkan, diantaranya yaitu Imam Asim yang kita pakai ya, dengan Imam Al-Kisai. Adapun 5 imam lainnya, Imam Ibnu Katsir, Imam Hamzah, Imam Ibnu Amr ya dan sebagainya, itu menggunakan lafadz maliki dengan memendekkan huruf maknya. Nah, di sini ada 2 penjelasan tentang dalil mengapa ada ulama yang menggunakan lafadz maliki yaumiddin dengan huruf ma panjang dengan maliki yaumiddin dengan lafadz ma pendek. Pada pembahasan pertemuan malam Ahad ini kita bahas yang pertama dulu, yang menggunakan ma panjang ya. Hujjatuman, adapun hujahnya atau dalilnya atau alasannya orang, maksudnya di sini ulama, qara'a yang membaca maliki dengan memanjangkan lafadz maknya, artinya penguasa atau raja ya, itu wujuhun, ada beberapa alasan. Al-awalu, adapun alasan atau hujjah yang pertama, inna fihi, sesungguhnya di dalamnya, di dalam lafadz malik, mak yang dipanjangkan itu harfan, ada 1 huruf zaidan yang menjadi tambahan. Maksudnya lafadz maliki kalau kita tulis pendek kan mim lam kaf ya Pak. Nah itu ada huruf alif, jadi maknya dipanjangin ma gitu ya. Nah itu alifnya namanya alif zaidah, alif tambahan. Jadi dalam bahasa Arab tuh ada alif yang dia menjadi penentu makna, ada yang dia hanya sekedar hiasan. Contoh misalnya alif yang dia bisa merubah makna, misalnya alif lam komariah atau alif lam samsiah. Yang belajar tajwid ya, dulu kita di tahsin surah yasin tuh kita pelajarin alif lam komariah, alif lam samsiah, al itu dia bisa menertentukan satu lafadz. Saya dulu beri contoh kalau masih ingat, kalau lafadz masjidun artinya masjid, maka kalau kemasukan al maka menjadi al masjid, itu tertentu secara arti. Misal waktu itu saya beri contoh, bapak-bapak nanya sama saya pakai bahasa Arab, min aina anta, dari mana engkau? Terus saya jawab min masjidin, dari masjid. Nanti bapak nggak bakal tahu masjid mana karena saya tidak menggunakan al di situ. Tapi ketika saya pakai al, bapak nanya, Ustadz min aina anta, dari mana engkau? Saya jawab ana minal, bukan min ya, bukan min masjidin, tapi ana minal masjidi, saya dari masjid. Kalau secara arti sama, tapi maknanya berbeda. Kalau yang pakai al itu tertentu, minal masjidi, dari suatu masjid. Maksudnya adalah masjid yang biasa saya gunakan untuk sholat, masjid yang biasa saya kunjungin. Jadi bapak udah paham tuh kalau saya bilang minal masjidi, oh Pak Ustadz biasanya sholat di Baitul Nur, maksudnya adalah dari Baitul Nur. Tapi kalau min masjidin, dari masjid doang, bapak nggak paham. Bisa jadi Baitul Nur, bisa jadi Asidik, bisa jadi Samsu misalnya dan sebagainya, gitu ya. Itu jadi alif di situ, itu bisa menambahkan makna, bisa menertentukan makna.
Nah, menurut pendapat ulama yang menggunakan kata maliki dengan ma panjang, alifnya di situ adalah alif ziyadah. Jadi Bapak ingat-ingat ya, kalau ada orang nanya kenapa maliki yaumiddin ma-nya panjang, nah nanti kita jawab jawaban pertama bahwa alif di situ adalah alif ziyadah. Nah, beda sama malikinas. Malikinas kan pendek tuh. Nah, malikinas itu ma-nya nggak ada alif ziyadahnya. Kalau secara arti dasarnya, makna dasarnya sama. Maliki itu baik yang pakai alif maupun yang tidak pakai alif, maknya artinya itu raja, penguasa, pemilik. Secara bahasa ya, secara dasar. Tapi nanti karena ada alif ziyadah, itu menunjukkan makna yang berbeda. Fakanat, maka adanya kiro'atuhu, kiro'ahnya atau bacaannya, lafadz maliki yaumiddin dengan mak dipanjangkan itu aksaro, lebih banyak sawaban pahalanya. Oleh karena lafadz maliki yaumiddin dengan mak dipanjangkan menambahkan huruf atau disebut dengan huruf ziyadah berupa alif, dengan demikian orang yang membaca maliki yaumiddin dengan panjang itu juga pahalanya jadi banyak. Ini hitung-hitungan matematika, Pak. Kalau orang baca maliki yaumiddin, maliki yaumiddinnya pendek ya, berarti berapa huruf tuh? Mim, lam, kaf, ya, wawu, mim lagi, alif, lam, dal, ya, nun. Berapa tuh? 11 ya. Nah, kalau pakai maliki yaumiddin yang panjang berarti jadi 12. Kalau maliki pendek ya, mim, lam, kaf. Kalau maliki panjang, mim, alif, lam, kaf. Jadi beda satu. Nah, nanti kita belajar tuh dalam kaidah fikih ma aksaro fi'lan aksaro fadlan. Ma adapun suatu perkara aksaro yang lebih banyak fi'lan perbuatannya, aksaro maka banyak pula fadlan fadilah pahalanya. Itu konsep ibadah gitu. Makin banyak pekerjaannya, perbuatannya, ibadahnya, maka makin besar pula pahalanya. Jadi itu kan hitungan matematik, Pak. Kalau orang baca maliki yaumiddin dengan ma pendek ya, maka dia dapat pahala 11. Nah, kalau pakai maliki yaumiddin yang panjang, maliki yaumiddin, maka dia dapat pahala 12 dari bacaan maliki yaumiddin. Contoh lain, misal ketika kita kalau tarawih mengakhiri dengan witir 3 rakaat dengan 2 kali sholat, 2 tambah 1. Nah, itu ma aksaro fi'lan aksaro fadlan, berlaku di situ. Bukannya salah orang melaksanakan 3 rakaat witir secara langsung, ya kita nggak menyalahkan ya, silahkan. Tapi orang yang melaksanakan 2 plus 1 ma aksaro fi'lan aksaro fadlan, tambah pula pahalanya. Kalau kita sholat witir 3 rakaat langsung, maka kita hanya membaca doa iftitah 1 kali, kita hanya membaca surah 2 kali. Setelah Fatihah kan surah tuh, rakaat pertama surah, rakaat kedua surah, cuma 2 kali surahnya. Terus kita nggak tahiyat awal, karena kalau sholat witir yang 3 itu tanpa tahiyat awal, langsung tahiyat akhir, karena tidak boleh menyerupai dengan sholat maghrib. Terus yang keempat, salamnya cuma sekali, yang pas rakaat ketiga itu. Ya, itu diantara perbedaan ketika kita menggunakan sholat witir yang langsung 3 rakaat. Kalau kita sholat witir 2 plus 1, 2 tambah 1, maka sholat yang pertama kita baca doa iftitah, salam, terus kemudian sholat yang kedua baca doa iftitah. Beda ya. Surat, kalau yang 3 rakaat suratnya cuma rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga kan kagak. Tapi kalau 2 plus 1, rakaat pertama habis Fatihah surat, rakaat kedua habis Fatihah surat, sholat yang kedua yang tinggal 1 rakaat habis Fatihah surat, bahkan 3 ulhu palak anas ya. Terus kalau 2 tambah 1 kita menggunakan tahiyat 2 kali. Tahiyat yang pertama pada sholat yang pertama, tahiyat yang kedua pada sholat yang kedua. Kalau 3 rakaat langsung harus pakai tahiyat awal, karena
nggak boleh menyerupai dengan sholat maghrib. Terus yang terakhir, salam. Kalau kita 3 rakaat langsung, salamnya cuma sekali, pas rakaat ketiga, ya kan? Tapi kalau kita 2 plus 1, maka salamnya 2 kali. Salam pada sholat yang pertama yang 2 rakaat, salam yang kedua pada sholat yang kedua 1 rakaat. Nah itu ma'aksaro fi'lan, aksaro. Makin banyak kita melakukan satu ibadah, maka makin besar pahalanya, gitu ya. Itu contoh lain aja, nanti insya Allah kita bahas di kitab fikihnya. Nah jadi dalil yang pertama yaitu ketika kita membaca lafadz Maliki Yaumiddin dengan ma panjang, maka ma-nya itu sebagai huruf ziyadah menambahkan pahala kita juga yang membacanya. Asani, adapun yang kedua, annahu sesungguhnya yahsulu akan terjadi atau terdapat fil kiamati pada hari kiamat mulukun raja-raja kasiruna yang banyak. Nanti di hari kiamat bakal banyak tuh raja-raja, ya, penguasa-penguasa, ya, presiden diadilin, Pak, ya, termasuk kita yang menjadi bapak-bapak, bapaknya anak, ya kan? Nah, kan kita kan raja juga, raja rumah tangga, ketua RT, hati-hati, ketua RW, di sidang raja-raja tuh, penguasa-penguasa. Amal malikul haqqu, tetapi yang raja sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, raja yang sejati, raja yang hakiki, liyaumiddini pada hari kiamat, ya, yaumiddin saya artikan hari kiamat aja, hari pembalasan. Falaisa, maka tidak lain illallahu, kecuali Allah. Makna yang kedua, lafadz maliki dengan mak dipanjangkan itu membedakan dengan maliki yang pendek. Kalau maliki artinya raja, penguasa, pemilik, ya, dan seterusnya. Kalau maliki maknya dipanjangkan, maka artinya rajanya para raja, penguasanya para penguasa, pemiliknya para pemilik. Itu makna secara harfiah ketika lafadz Maliki Yaumiddin maknya diberikan alif ziyadah, alif tambahan. Nah, asalisu, adapun yang ketiga, al-maliku, adapun malik, mak dengan dipanjangkan, mana dasarnya penguasa, ya. Qad yakunu, terkadang adanya dia itu malikan memang adalah seorang raja. Wa qad la yakunu, tapi terkadang juga dia itu bukan seorang raja. Kama annal malika, perhatikan malikannya pendek, sebagaimana sesungguhnya seorang penguasa, qad yakunu, terkadang dia itu malikan sebagai pemilik, wa qad la yakunu, tapi juga terkadang dia tidak menjadi pemilik. Fal milkiyatu, maka adapun kepemilikan, wal malikiyatu, bedain, dan orang yang memiliki itu qad tanfaku, terkadang bisa terpisah, kullu wahidin, setiap satu, minhuma dari keduanya, anil ukhra, dari yang lainnya. Illa, tetapinya, annal malikiyata, bahwa orang yang dia punya kepemilikan atau orang yang menguasai itu sababun, menjadi sebab liitlaqit tasorufi, untuk kemutlakan dalam tasarruf, dalam pengeluaran atau dalam mengusahakan sesuatu. Wal milkiyatu, sedangkan kepemilikan itu laisat kadzalik, tidaklah demikian adanya. Fakana, maka dengan demikian al maliki, lafadz al malik yang panjang, ula, itu lebih utama. Alasan yang ketiga, dalil atau hujah yang ketiga, mengapa maliki lebih pantas digunakan pada lafadz Maliki Yaumiddin ayat keempat surah Fatihah, karena kalau malik pendek, penguasa, pemilik, itu secara makna dia bisa saja memiliki, dia bisa saja menguasai, tapi belum tentu dia mempunyai, belum tentu dia sebagai orang yang memilikinya. Tapi kalau maliki pakai mak panjang,
maka orang itu bukan cuma memiliki, menguasai, tapi memang dia yang punya. Ini rada ribet Pak, nggak biasa ya, bahasa hakikat kan begitu, rada ribet, makanya butuh guru. Kalau belajar hakikat kagak pakai guru, ya sedeng, nggak ada. Saya beri contoh biar gampang. Bapak punya motor, minjemin ke saya, Pak Ustadz ini ada motor, pakai sama Pak Ustadz buat ngaji, buat ngajar, buat dagang, buat macam-macam, pakai. Maka itu motor karena dipinjamkan oleh Bapak menjadi dikuasai oleh saya. Kalau ada orang nyolong, saya bertanggung jawab. Kalau ada orang rusakin, saya bertanggung jawab. Kalau motor itu kehabisan oli, saya harus ngisi. Orang motor dipinjemin dari Bapak, saya harus jaga itu motor, ya kan? Pertanyaannya, apakah motor itu milik saya? Bukan. Milik siapa? Milik bapak-bapak. Begitu pula kita. Bapak sebagai kepala rumah tangga, atau ada yang jadi ketua RT, ketua RW, ketua masjid, ketua musola, itu titipan doang. Penguasa hakiki, penguasa sejati, penguasa secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, jadi pemilik sesuatu walaupun dia menguasai, itu belum tentu dia sebagai pemilik sesungguhnya. Tapi kalau Allah itu bukan cuma memiliki, tapi juga pemilik sesungguhnya. Allah bukan cuma menguasai, tapi juga penguasa sesungguhnya. Saya bersalah sama Bapak, misalnya gitu ya. Hubungannya cuma di dunia doang. Ketika saya minta maaf, Bapak redo, Bapak maafin, Bapak ngiklasin, selesai. Urusan saya sama Bapak selesai, urusan sama Allah selesai. Perkara Bapak gak maafin pun sebetulnya gak ada masalah. Orang saya minta maaf, berarti urusan hablum minannasnya selesai. Kan saya minta maaf, perkara Bapak mau maafin atau enggak, ibaratnya begitu. Tapi kalau urusan kita langsung pada Allah, yang hablum min Allah, nah ini repot, bahaya. Kenapa? Ketika kita nggak mendapat ampunan dari Allah, kita nggak mendapat maaf dari Allah, padahal Allah itu yang menguasai, padahal Allah itu yang memiliki secara hakikat, maka nanti di akhirat kita bakal dituntut sama Allah. Kalau saya salah sama Bapak, walaupun Bapak nggak maafin, saya udah minta maaf ya, saya minta maaf, Bapak nggak maafin, terputus hablum minannas doang. Toh Bapak itu cuman wasilah saya doang untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Saya memiliki kesalahan kepada Bapak, tapi kan secara hakikat saya memiliki kesalahan pada Allah. Paham nggak maksudnya? Saya zolim nih Bapak nih, saya gitu ya. Mohon maaf, misalnya Bapak saya pukul, kan zolim saya. Terus saya minta maaf, maafin ya Pak, habis saya emosi, saya tampol lagi, habis Bapak muka tampol aja, saya tonjok aja, saya gitu ya. Nah terus Bapak gak terima, pokoknya saya kagak mau maafin, nah, gitu ya. Tapi kan saya udah minta maaf. Saya ini minta maaf itu sebetulnya, hakikatnya itu sebetulnya kepada Allah. Karena yang milikin Bapak, yang punya Bapak itu Allah, kan begitu. Maka sekalipun Bapak gak maafin, tapi kalau Allah maafin karena tulusnya, dalam hal ini saya contohnya ya, minta maaf, maka nggak berpengaruh tuh pemberian maaf Bapak atau tidak memberikan maaf, ya itu nggak masalah buat saya, karena saya udah minta maaf secara tulus, secara ikhlas. Nah ini penting ya, makanya kalau ada orang minta maaf kepada kita, ya maafin, walaupun kita gedeng, walaupun kita sebel, maafin. Sebab apa? Rugi Pak. Kalau kita nggak maafin, ini kita nggak mau maafin nih, ya Allah tetap maafin masalahnya. Kan Allah yang memiliki kita, Allah yang bertanggung jawab atas kita, Allah yang menguasai kita. Jadi apapun yang terjadi pada kita, Allah yang berkehendak. Kita nggak maafin karena kita ego, tapi Allah maafin, ya selesai urusan. Paham ya maksudnya ya? Nah kita kan cuma bawa wasilah doang, perantara doang. Ketika Allah sudah memberikan maaf, ya selesai urusan. Berarti ntar di akhirat kagak diadilin. Kita nggak bisa ngancam, ntar lo di akhirat lo orang dia udah minta maaf, kecuali orangnya belum minta maaf, tuh lain lagi ceritanya ya, tapi itu pun tetap lebih bagus kita maafin. Yang kemarin kita bahas tuh salah satu sifat robbaniyah ya. Arabiu adapun yang keempat, anal malika, sesungguhnya makna malik, maknanya pendek ya, itu malikun adalah raja atau penguasa, liraiyati untuk rakyat, wal maliku, sedangkan lafaz malik, perhatikan perbedaannya, maknya dipanjangkan, itu malikun adalah maknanya
pemilik atau penguasa atau raja lil abdi untuk seorang hamba. Garis besarnya kalau pakai malik maknya pendek itu penguasa yang dikuasakan adalah rakyat. Tapi kalau malik maknya panjang artinya penguasa, itu yang dikuasakan adalah hamba, budak. Jadi kalau ada tuan dia punya budak, budaknya itu abd dalam bahasa Arab, tuannya itu disebut malik, pemilik. Tapi kalau penguasa dengan malik pendek, kita nih rakyat, maka presiden itu malik pakai maknya pendek. Bisa bedain ya. Jadi kalau malik yang pendek itu hubungan antara presiden, penguasa, raja dengan rakyat. Tapi kalau malik maknya panjang itu hubungan antara tuan dengan hamba sahayanya, dengan budaknya. Ya. Nah, kita ini sebagai manusia itu rakyatnya Allah apa hambanya Allah? Kita sebagai makhluk ini rakyatnya Allah atau budaknya Allah? Nah, wal abdu, maka adapun abd itu hamba ya atau budak, adwanu dia lebih rendah halan secara keadaan minar rakyati daripada rakyat. Karena kita adalah seorang hamba, seorang budak. Nah, kedudukan budak, kedudukan hamba itu lebih rendah dari kedudukan rakyat. Fawajaba maka haruslah ayakuna adanya al-qahru pemaksaan fil malikiyati dalam hal kepenguasaan. Aksaro yang lebih banyak atau lebih besar minhu dari kepemilikan fil milkiyati pada kepenguasaan tersebut. Fawajaba maka wajiblah ayakuna adanya al-maliki sang penguasa itu a'la lebih tinggi halan statusnya minal maliki daripada malik dengan lafaz pendek yang berarti raja. Kalau abdun itu hamba, kalau ibad itu hamba-hamba. Kita sebagai ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah secara status lebih rendah dibandingkan kata rakyat. Rakyat itu bahasa Arab juga ya. Bahasa Arabnya ro'yah, bahasa kitanya rakyat. Ya, kata rakyat itu masih lebih mending daripada kata hamba atau budak. Ya gampangnya tadi lah, ketika ada satu kerajaan, rajanya itu punya budak, punya rakyat. Kalau rakyat dia bisa menghadap kepada raja kapanpun, ya. Tapi kalau budak dia nggak bisa menghadap raja kapanpun, kan begitu. Raja itu punya rakyat, punya budak. Kalau rakyat dia punya pilihan, tapi kalau budak dia kagak punya pilihan. Disuruh ke sono ke sono, disuruh ke sini ke sini, ngalor ngalor, ngidul ngidul, itu budak. Nah, status kita tadi tuh, kita itu rakyat Allah atau hamba Allah? Hamba Allah. Makanya cocoknya pakai lafaz ma panjang, karena kita hamba Allah, budaknya Allah bahasa kasarnya, maka kita diperintahkan dikuasai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dikuasai juga oleh Allah. Maka yang cocok menggunakan lafaz maliki, gitu ya. Al-khamisu adapun yang kelima, anna ra'iyata sesungguhnya rakyat yumkinuhum memungkinkan bagi mereka ikhraju anfusihim melepaskan diri mereka an kaunihim dari keberadaan mereka atau status mereka ra'iyatan sebagai rakyat. Perbedaannya lagi nih, kalau rakyat dia bisa melepaskan statusnya sebagai rakyat. Bapak pengen melepaskan status WNI kita, bisa pindah misalnya gitu ke Malaysia ya kan, ngurus paspor, visa, pemberhentian ke WNI-an, kita ke kedutaan besar Indonesia, masuk ke kedutaan besar Malaysia, daftar bahwa saya pengen jadi orang Malaysia, jadi Pak ya, bisa. Lidzalikal milki, ya karena itulah ya status kepemilikan atau kepenguasaan tersebut diikhtari anfusihim dengan pilihan dari diri mereka sendiri. Karena rakyat itu bisa memilih mau jadi warga negara mana. Di Malaysia kita kagak betah, pengen pindah ke Brunei, udah tinggal coret nama kita, daftar ke kedubes Brunei ya kan, jadilah kita warga negara Brunei. Bosan pindah ke Arab, bosan lagi pindah ke Afrika,
bosan lagi pindah ke Amerika, bebas kalau statusnya sebagai rakyat. Tapi kalau budak, amal mamluku adapun tetapinya orang yang dikuasai, atau nama lainnya budak, mamluk ya, bahasa lainnya budak abdun, maka fala yumkinuhu, maka tidaklah mungkin baginya ikhraja nafsihi, untuk mengeluarkan dirinya atau melepaskan dirinya an kaunihi, dari statusnya tersebut, mamlukan, sebagai orang yang dimiliki atau sebagai budak, lidzalikal malik, karena kepenguasaan tersebut ada pada orang yang memilikinya, malik, rajanya, penguasanya, biikhtari nafsihi, yang dengan pilihan kebebasan dirinya. Tapi kalau untuk budak, yang bisa milih itu justru tuannya, majikannya, bukan budaknya. Kalau presiden sama rakyat, rakyat bisa milih, presiden kagak bisa nentuin, ya kan begitu. Bapak mau pindah nih ke Malaysia jadi warga negara Malaysia, presiden kagak punya hak, jangan kamu di sini aja, kagak bisa. Wah, ngapain di Indonesia, dolar naik mulu misalnya gitu ya, bosan pindah aja lah ke Malaysia. Nah, bebas, presiden kagak bisa nahan. Tapi kalau status budak, budak nggak punya pilihan, justru yang punya pilihan adalah tuannya, rajanya, mau dimerdekain atau enggak, mau dibebasin atau enggak, mau disuruh kemana atau disuruh melakukan sesuatu, itu bebas, suka-suka tuannya. Jadi kalau rakyat punya pilihan, kalau budak agak punya pilihan. Nah sekarang kita nanya diri kita rakyat Allah atau budak Allah? Kan udah dijawab tadi tuh bahwa kita budak Allah, berarti kita kagak punya pilihan. Makanya jangan sok-sok milih. Kadang-kadang kita sok milih, dikasih pisang goreng emang kagak ada tempe apa gitu ya. Kan milih gitu Pak ya, udah dapat bini segitu-gitunya kan, coba bini gue ada cakepan dikit aja gitu. Masih milih aja tuh Pak. Punya anak bandel, anak gue soleha, masih milih. Kan milih kan itu kan. Siapa sih yang gak pengen punya istri cakep? Siapa sih yang gak pengen punya anak soleh-soleha? Siapa sih yang gak pengen punya tetangga akur baik, punya sahabat deket sama kita, orangnya enak, punya langganan nyenengin? Siapa sih yang gak pengen kayak begitu? Cuman ini bahasa hakikat ya, hidup tuh bukan pilihan. Kalau bahasa syariat ya, hidup pilihan. Bapak mau jadi apa? Mau jadi tukang dagang, tukang ojek, hansip, bebas. Betul, itu bahasa syariat. Bahasa hakikat, hidup itu bukan pilihan, hidup itu perjalanan. Nah, boleh tuh buat status ya. Nah, secara hakikat hidup itu bukan pilihan, hidup itu perjalanan. Kita disuruh jalan aja sama Allah udah. Siapa yang milih? Allah yang milihin. Mau milihin kita perempuan yang mana kek, mau milihin kita anak yang kayak gimana kek, temen yang kayak gimana, sahabat yang suka-suka Allah. Kita nggak punya pilihan. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali atas izin Allah. Kalau kita bisa milih berarti kita bukan hamba Allah, kita rakyat Allah. Kan begitu ya? Nah, mulai sadar diri maksudnya. Bukan berarti kemudian kita pasrah. Ya udah nggak usah kerja deh. Ya tetap makan ya. Jangan, tetap kerja yang semangat. Cuman hasilnya serahkan pada Allah. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah pilihan Allah kepada saya banyak. Dapat rezeki dikit, alhamdulillah pilihan Allah kepada saya cuman sedikit. Namanya pilihan kalau udah dari seseorang aja yang kita kasihi, yang kita sayangin, itu pasti kita seneng. Saya beri contoh lah, bapak-bapak yang masih muda misalnya punya anak, atau yang udah tua punya cucu. Anak kita atau cucu kita datang kepada kita ngasih bunga kembang, melati lah, melati udah kuning, bukan baru melati nih, kembangnya udah nggak pati wangi, udah mulai kuning, udah mau busuk. Bapak dikasih nih sama anak kita, sama cucu kita, umur masih 4 tahun 5 tahun. Mbak, Pak, Kek, Eyang, Mbak, nih hadiah buat Mbak, buat Bapak, bunga melati yang udah layu. Nggak mungkin kita ngomong anak agak tahu diri, Bapak dikasih kayak gini buat apaan? Kagak Pak, kita bakal ngomong apa? Anak pinter, cucu pinter. Bapak dikasih bunga melati, kakek dikasih bunga melati, Mbak dikasih bunga wangi banget, ada kagak wangi, wangi banget. Makasih ya Dok, makasih ya Lep, makasih ya Tom. Saking apa? Saking kita senang sama dia. Pemberiannya walaupun tidak mengenakan,
tidak mengasyikkan, tidak indah, tapi karena kita sayang sama dia, kita cinta sama dia, maka itu jadi enak. Nah sekarang Allah ngasih kepada kita rezeki, kadang banyak, kadang dikit, kadang suka, kadang duka, kadang pahit, kadang manis, kadang sehat, kadang sakit. Jangan mikir itunya, mikirnya Allah yang memberikan kepada kita. Maka insya Allah apapun yang kita dapatkan dari Allah akan kita anggap sesuatu yang enak, akan kita rasakan sebagai sesuatu yang nikmat, akan kita rasakan sebagai sesuatu yang indah. Kalau kita mandangnya itu dari Allah yang selama ini saya ibadahi, yang selama ini saya sholat menghadapnya, yang selama ini saya menyembah kepadanya, itu insya Allah hilang Pak keburukan-keburukan tadi. Ya, bicara syariat benar, hidup itu pilihan. Pilihan dalam artian kita mau jadi apa, betul. Tapi secara hakikat hidup itu bukan pilihan, hidup itu perjalanan. Itu jalanin aja. Saya ditakdirin jadi ustadz, udah jadi saya nggak bisa milih. Wah ini yang pintar aja ngaji sama saya, yang belum jangan, nggak bisa. Ya, kalau pengen mah siapa sih yang pengen punya murid pintar semua? Kan begitu. Bapak kasih doa wudhu, apalin Pak ya minggu depan, ayo kita tes. Doa bal sutaman, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barokah, wa a'udzubika minasyumi wal halaka, kumur Allahumma ainit ala tilawati kitabika wa kaswati dzikri laka, hidung, pala, semuanya apal. Siapa sih yang pengen punya murid kayak gitu? Saya pengen Pak. Tapi hidup itu bukan pilihan, seadanya lah, ya. Seadanya lah. Kalau begitu udah biarin dah, ya. Begitu Pak. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi kalau kita dikecewakan dengan sesuatu, tundukkan diri kita, tundukkan hati kita, tundukkan jiwa kita. Jangan sok. Hidup itu bukan pilihan, itu tuh dari Allah. Allah menyusahin kita, Allah menyenangin kita, suka-suka Allah. Lawang kita budak Allah, bukan rakyat. Kalau rakyat punya pilihan, ya. Fasabata, maka kemudian tetaplah annal kohro, bahwa sesungguhnya pemaksaan fil malikiyati, dalam kepemilikan sang penguasa, gampangnya gitu ya, itu akmala, lebih sempurna, minhu darinya, fil milkiyati, dari makna kepemilikan. Ya, jelas ya. Asadisu, adapun yang keenam, annal malika, sesungguhnya malik, ya, raja, penguasa, itu yajibu, wajib, alaihi, baginya, riayata hali ro'iyatihi, akan kesejahteraan kondisi dari rakyatnya. Seorang raja, seorang penguasa, dengan menggunakan kata malik pendek ya, maknya itu punya kewajiban atau bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dari rakyatnya. Qala, bersabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in, bahwa setiap kalian, kita nih, masing-masing dari kita adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap dari kalian, masing-masing dari kita itu mas'ulun, akan ditanyakan, an ra'iyatihi, dari masalah rakyatnya atau masalah yang dipimpinnya. Wala yajibu, tetapi tidak wajib, ala ra'iyati, atas rakyat, khidmatul maliki, untuk melayani raja. Kalau raja, penguasa, presiden, dia wajib untuk mensejahterakan kita. Tapi kalau kita sebagai rakyat nggak wajib untuk mensejahterakan presiden, penguasa, raja. Paham ya maksudnya ya, gampangnya begitu. Amal mamluku, tetapi adapun mamluk, ya, budak, gampangnya gitu, orang yang dimiliki, fa'inahu, maka sesungguhnya dia itu yajibu, wajib, alaihi, baginya, khidmatul maliki, untuk meladeni atau melayani atau khidmah kepada malik, kepada rajanya, kepada penguasanya, kepada tuannya. Wa alla yastaqila, dan tidak bisa dia bertindak atau berbuat bi amrin, dengan suatu perkara, illa bi idni maulahu, kecuali dengan izin tuannya atau dengan izin dari majikannya. Tuh. Jadi berhubung kita adalah seorang budak, kita seorang hamba, hamba itu nggak punya kewenangan. Kalau seorang raja wajib memberikan kesejahteraan, wajib mengurus rakyatnya, tapi kalau Allah sebagai Tuhan penguasa alam semesta, Allah gak punya kewajiban untuk mensejahterakan kita. Kan kalau presiden wajib mengurus rakyat, rakyat gak punya kewajiban mengurus presiden, kan gitu. Presiden wajib mensejahterakan
rakyat. Tapi kalau rakyat nggak wajib mensejahterakan presiden. Nah ini beda kalau hubungan antara Allah sebagai Tuhan dengan kita sebagai budak. Allah bukan presiden, Allah bukan raja, Allah bukan penguasa, Allah adalah presidennya presiden, Allah adalah rajanya di raja, Allah adalah sang penguasanya para penguasa. Dengan demikian Allah nggak wajib mensejahterakan kita. Justru kita lah yang sebagai mamluk, sebagai hamba memberikan pelayanan khidmah kepada Allah. Dengan cara apa? Ibadah. Makanya tadi Nabi nyebutin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu nanti akan dimintakan pertanggung jawabannya. Jadi kalau pemimpin yang bagus emang begitu, presiden yang bagus begitu. Kenapa kalian susah? Oh nanti saya sejahterain. Jalanan jelek, nanti saya aspal. Makanan susah, nanti saya beliin. Gitu. Nggak ngomong, udah pindah aja ke Yaman. Kata begitu. Presiden apaan kayak gitu? Presiden sono, ya, bukan presiden sini, presiden sono enggak ya. Presiden sono kan begitu, udah pindah aja ke Yaman, bukan presiden itu mah, kacung ya. Oh presiden yang bener nggak begitu, kurang apa? Saya fasilitasin begitu. Nah itu hubungan presiden penguasa kepada rakyat. Tapi kalau Allah bukan presiden, lah kita menuntut apa mau kagak boleh. Cuman kemarin saya ingetin, enaknya tuh, alhamdulillahnya Allah tuh punya sifat suka, Allah tuh punya sifat cinta tuh, rayu Allah tuh dengan sifat itu Pak. Ya, innallaha yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Itu pakai tuh. Jadi rasa cinta Allah kita gunain sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena Allah tuh kagak butuh. Beda sama presiden. Lah presiden kalau kita minggat semua, seandainya itu dia ngomong Indonesia gelap kagak betah kan, pindah ke Yaman. Coba kita pindah semua. Ayo kita pindah kita ke Yaman. Jadi presiden nggak dia? Kagak jadi sampai rakyatnya. Kan gitu gampangnya. Tapi kalau Allah, kita mau pindah kemana? Kalau kita diusir dari Indonesia, kita masih bisa ke Malaysia, ke Brunei, ke Arab. Tapi kalau diusir dari bumi, ayo mau pindah kemana? Mau ke bulan, mau ke matahari, angus matahari ya. Ibaratnya begitu. Ya nggak bisa orang kita bertuhankan Allah. Maka status kita hanya sebagai budak. Terakhir, hatta annahu, sehingga demikian sesungguhnya layasihu, tidak sah, maksudnya tidak boleh, min hudainya, maksudnya dari seorang hamba, dari seorang budak, al-qada'u, ya keputusan hukumnya, wal imamatu, dan menjadi imam, dalam hal ini menjadi imam sholat, wasyahadatu, dan juga memberikan persaksian di ruang persidangan, wa idza nawa, dan ketika menginginkan, maulahu, tuannya si budak, asafaro, bepergian, yasiru, maka jadilah huwa, adapun dia si budak tadi itu musafiron, sebagai orang yang bepergian. Wa inawa, namun jika menginginkan, maulahu, tuannya si budak tadi, al iqamata, akan tetapnya dia, soro, maka jadilah si budak tersebut, huwa, adapun dia itu mukiman, sebagai orang yang bertempat tinggal atau diam di tempat. Fa'alimna, maka dengan demikian kita bisa mengetahui, annal inqiyada, sesungguhnya ketaatan, wal khudu'a, dan kepatuhan, fil mamlukiyati, pada kasus orang yang dikuasai atau budak maksudnya, itu atama, lebih sempurna, min hudarinya, fi kaunihi, daripada keberadaan atau statusnya dia ro'iyatan, sebagai rakyat. Fahadihi, maka yang demikian inilah dia, adapun dia yang tadi kita pelajarin ada 6 poin. Al-wujuhu adalah alasan-alasan, ad-dalatu, yang menunjukkan, ala annal malika, bahwa sesungguhnya lafaz maliki menggunakan mak panjang itu akmala, lebih sempurna, minal maliki, daripada menggunakan lafaz maliki yang pendek. Insya Allah pertemuan selanjutnya alasan menggunakan maliki yang pendek ya. Wa hujjatun wallahu a'lam. Bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Darul Mukrimin mahaduna
دار المكرمين مدى للسنى